Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Murdiani dengan NIM 24101031. Pada video ini saya akan merangkum materi MK Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Imelda Huta Barat, MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat, khususnya bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial tertentu. Sosiolinguistik menyoroti identitas sosial penutur, identitas sosial pendengar, lingkungan sosial, peristiwa tutur. Variasi dialek sosial, pilihan dialek sesuai status sosial, penilaian sosial terhadap bentuk ujaran, serta penerapan praktis penelitian bahasa dan dalam masyarakat. Contohnya, 1. Seorang anak berbicara berbeda kepada teman sebaya dibandingkan saat berbicara dengan guru di sekolah. 2. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja yang berbeda dari bahasa formal di lingkungan kerja. Yang kedua, hubungan bahasa dengan masyarakat dan hubungan bahasa dengan kebudayaan. Bahasa dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, dan masyarakat membentuk serta memengaruhi perkembangan bahasa. Bahasa juga menjadi indikator identitas kelompok sosial. Contoh 1. Sapaan Pak, Bu, atau Mas dalam budaya Indonesia mencerminkan tata krama dan penghormatan. 2. Istilah gotong royong hanya ditemukan dalam budaya Indonesia dan sulit diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa lain. Yang ketiga, ada variasi bahasa dan jenis bahasa. Variasi bahasa muncul karena perbedaan penutur, situasi, dan tujuan komunikasi. Berdasarkan penutur, variasi bahasa meliputi 1. Idiolek, yaitu gaya bahasa khas individu. Yang kedua, ada dialek, yaitu variasi bahasa berdasarkan wilayah atau geografis. Yang ketiga, kronolek, yaitu variasi bahasa berdasarkan waktu, misalnya bahasa gaul 90-an. Yang keempat, ada sosiolek, yaitu variasi bahasa berdasarkan waktu, berdasarkan kelompok sosial. Jenis bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan fungsi seperti bahasa resmi dan bahasa santai, bahasa ilmiah, dan sebagainya. Contoh, dialek Jawa Timur berbeda dengan dialek Jawa Tengah. Yang keempat, ada sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap ini bisa positif, bangga dan setia pada bahasa sendiri, atau negatif, yaitu meremehkan atau enggan menggunakan bahasa sendiri. Komponen sikap bahasa. Yang pertama, kognitif, pengetahuan tentang bahasa. Yang kedua, afektif, perasaan suka atau tidak suka terhadap bahasa. Yang ketiga, konatif, yaitu tindakan nyata dalam menggunakan bahasa. Contohnya, seseorang tetap menggunakan bahasa daerah di rumah sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas Indonesia dan sulit diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa lain. Yang ketiga, ada variasi bahasa dan jenis bahasa. Variasi bahasa muncul karena perbedaan penutur, situasi, dan tujuan komunikasi. Berdasarkan penutur, variasi bahasa meliputi 1. Idiolek, yaitu gaya bahasa khas individu. Yang kedua, ada dialek, yaitu variasi bahasa berdasarkan wilayah atau geografis. Yang ketiga, kronolek, yaitu variasi bahasa berdasarkan waktu, misalnya bahasa gaul 90-an. Yang keempat, ada sosiolek, yaitu variasi bahasa berdasarkan waktu, berdasarkan kelompok sosial. Jenis bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan fungsi seperti
bahasa resmi dan bahasa santai, bahasa ilmiah dan sebagainya. Contoh, dialek Jawa Timur berbeda dengan dialek Jawa Tengah. Yang keempat ada sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap ini bisa positif, bangga dan setia pada bahasa sendiri, atau negatif, yaitu meremehkan atau enggan menggunakan bahasa sendiri. Komponen sikap bahasa. Yang pertama kognitif, pengetahuan tentang bahasa. Yang kedua afektif, perasaan suka atau tidak suka terhadap bahasa. Yang ketiga konatif, yaitu tindakan nyata dalam menggunakan bahasa. Contohnya, seseorang tetap menggunakan bahasa daerah di rumah sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas lokal. Yang kelima ada bahasa dan masyarakat. Bahasa membentuk masyarakat tutur, yaitu kelompok orang yang menggunakan bahasa tertentu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa juga memengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Contohnya, 1. Bahasa Betawi di Jakarta sebagai identitas masyarakat Betawi. 6. Bahasa dan gender. Bahasa mencerminkan perbedaan gender dalam masyarakat, pilihan kata, gaya bicara, dan struktur kalimat seringkali berbeda antara laki-laki dan perempuan, baik karena norma sosial maupun stereotip budaya. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, perempuan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan halus, sedangkan laki-laki lebih lugas. Yang ketujuh, bahasa dan profesi. Setiap profesi memiliki istilah, gaya bahasa, dan kosakata khusus yang membedakannya dari profesi lain. Bahasa profesi ini mencerminkan keahlian, status, dan identitas kelompok profesional tertentu. Contohnya, istilah preskripsi dan resep dalam profesi apoteker. Yang kedua, istilah drafting dalam profesi arsitek. Yang ketiga, penggunaan istilah teknis seperti debugging dalam profesi programmer. Sekian presentasi rangkuman materi sosiolinguistik saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.